Harimau Blombongan. Harimau Blombongan. Komunitas Pejuang Jalanan, KPJ Laskar Putih, M. Yunus Wahyudi. Aktivis kontroversial Sang Harimau Blambangan. Pengembangan kasus sengketa tanah M. Yunus mendatangi Pengadilan Agama bahwa akte perdamaian dibuat oleh ahli waris dengan pihak Galih ditengahi oleh Pengadilan Agama. Sedangkan dari keterangan Bapak Panitra Subandi, hanya melegalisir menyetujui atas kesepakatan bersama yang mana belum ada putusan dari Pengadilan Agama untuk eksekusi. Dari keterangan M. Yunus Wahyudi yang akrab dengan julukan Harimau Blambangan, menjelaskan bahwa nama sertifikat masih atas nama orang tua dari ahli waris, yang tidak bisa dijadikan sertifikat hanya berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya akte jual beli AJB dari ahli waris. Perkembangan kasus adanya sengketa tanah terkait penetapan di Pengadilan Agama kemarin itu perkembangan saat ini sejauh mana? Jadi begini, ketika saya sudah mendatangi PA, ya kan, ternyata akte perdamaian ini dibuat oleh mereka berdua, ahli waris dengan pihak Galih, ditengahi oleh dari Pengadilan Agama. Ternyata sangat lemah hukum, ya kan? Karena setelah tak tanya kepada Bapak Panitra, Bapak Subandi, Pengadilan Agama hanya melegalisir, jadi menyetujui kesepakatan bersama. Tetapi dalam hak hukumnya sangat lemah sekali apabila saudara Galih ini membuat akte jual beli kepada notaris Pak Misbah, ya kan, dengan nama yang bukan ahli waris. Nama sertifikat itu masih nama mbah sama bapaknya, jadi bukan ahli waris. Ahli waris ini nggak ada kaitannya sama sekali. Kalau dia hanya pakai akte perdamaiannya dibuat oleh ahli waris, anak-anaknya ini sama cucunya ya. Jadi itu nama mbahnya sama nama bapaknya. Jadi belum bisa secara hukum ini diproses oleh sertifikat BPN. BPN juga begitu kok. Kemarin tempat saya datangi ke sana, via telepon juga saya datang ke sana bahwa harus ada akte jual beli yang jelas, Mas Yunus. BPN tidak akan berani membuat sertifikat kalau itu tidak jelas semuanya, itulah. Habis itu saya kemarin sudah juga ke tempat lokasi menemui Pak Nurman yang juga katanya mau digusur, sempat ketakutan juga karena ada intervensi dari beberapa pihak, sehingga setelah saya mendatangi Pengadilan Agama, ternyata Pengadilan Agama belum ada penetapan atau putusan untuk eksekusi. Permohonan iya ada yang dilakukan oleh Galih, tapi belum ada surat putusan. Jadi saya sangat menyayangkan sekali, jangan sampai instansi hukum baik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dipermainkan oleh yang namanya saudara Galih. Sedangkan dari ya kan? penjelasan ahli waris Fiftiah, perkara ini berawal dari hutang piutang yang seharusnya masalah ini dibayar sudah selesai. Tidak harus berujung dengan tuntutan eksekusi dari pihak Galih. Ahli waris Fiftiah juga melaporkan saudara Galih atas pemalsuan sertifikat yang dipalsukan saudara Galih sudah sejak setahun lalu, namun sampai sekarang tidak ada titik temu. Keluarga ahli waris berharap kepada Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri meminta yang adil dalam menangani perkara ini. Insya Allah mulai sidang kita tanggal 4. Tanggal 4 Agustus besok. Terus selain yang dilakukan gugatan perlawanan, mungkin ada lagi yang akan Ya, ada lagi. Ini tentang pelaporan saya tentang pemalsuan yang dilakukan oleh saudara Galih. Sudah kami laporkan ke Polda mulai tahun lalu, tapi sampai sekarang masih belum ada titik temu lah. Kemarin sempat mau gelar perkara, tapi sampai sekarang belum ada kabar, Mas. Harapannya Mbak dengan adanya gelar perkara, terus laporannya Mbak ini apa? Harapan keluarga kita ya kita minta hukum yang seadil-adilnya, Mas. Karena kita perkara ini sudah lama ya. Terus tentang utang piutang sebenarnya. Jadi
ginilah namanya utang piutang, kita punya uang, kita bayar kan selesai. Nah, ini sampai jauh kayak gini, saya mohon keadilan bagi pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pihak kepolisian, tolong yang adil tentang kasus ini. Jangan sampai hukum itu bisa dibeli. Itu aja lah pesan saya. Dengan Mbak siapa, Mbak? Dengan 50 ya. Sedangkan Saudara Galih harus menjalani putusan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan putusan nomor 606 PID.BLH 2018 PNBYW. Atas kasus illegal logging yang disinyalir bahwa Saudara Galih menjadi aktor intelektual pencurian kayu sono di Desa Karetan milik Perhutani Banyuwangi Selatan dengan menyandang status DPO. Akan tetapi Galih masih bebas berkeliaran tanpa adanya penangkapan. Terus juga saya menemukan, ya kan, sebenarnya Galih masih ada hukum yang harus dia lewati. Apa itu? Tentang ini, tentang putusan pengadilan nomor 606, ya kan, 2018 PN Banyuwangi. Saudara Asmuri ini adalah anak buahnya, ya kan. Sudah jelas di sini kasus illegal logging yang merusak hutan, ya kan, aset negara. Bahwa di sini sudah jelas Saudara Galih adalah DPO. Ini, ya, ini putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, ya kan. Ini sudah jelas semuanya. Dikatakan berkali-kali di sini adalah Saudara Galih DPO, DPO, DPO. Galih di sini sebagai aktor intelektual, pemilik truk, bos. Terus yang disuruh Asmuri yang pernah ditahan selama 1 tahun 8 bulan, subsidi 500 juta atau diganti dengan hukuman 5 bulan, bahwa dia hanya sebagai buruh, sopir. Ketika dipanggil Saudara Galih untuk mengambil kayu sono keling, ada di Karetan, dan akhirnya ketangkap dengan Perhutani juga, sehingga dibawa ke Polsek Celuring. Saat itu saya juga mengawal bahwa ternyata di sini diterangkan hasil penyidikan, hasil tuntutan jaksa, hasil putusan daripada pengadilan bahwa Galih DPO. Saya menekankan kepada kejaksaan, kepada pengadilan juga, dan kepada Polres Banyuwangi bahwa Galih ini harus secara hukum ditangkap, tidak boleh berkeliaran. Saya pribadi pernah 2017, ya, kasus pencemaran nama baik. Saya ini diperlakukan seperti teroris. Saya dikejar kemana-mana sampai saya ditangkap di Jember. Ini hanya pencemaran nama baik. Belum ada penyidikan, saya sudah ditetapkan tersangka, saya lalu diterbitkan DPO. Luar biasa ini Banyuwangi ada di sini. Saya berharap, saya juga menuntut keadilan yang ada di Banyuwangi sebagai lembaga kontrol yang ada di Banyuwangi. Jangan pernah peradilan hukum yang ada di Banyuwangi ini main-main kepada rakyat. Silahkan, hukum kepada saya tidak saya tuntut. Karena di situ lemah semuanya. Tetapi ini merusak aset negara, ya kan. Saudara Galih ini sebagai aktor intelektual. Jangan sopirnya saja yang dihukum, DPO ini harus dilakukan. Siapa ini yang wajib menangkap? Kepolisian dan kejaksaan harus bekerja sama. Putusan sudah jelas, putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi bahwa Galih ini sebagai DPO. Galih ini sempat juga dalam kasus ini memainkan oknum-oknum kepolisian. Saya nggak mau. Jangan karena Galih punya uang menyuruh memerintah instansi negara. Saya nggak mau instansi negara sampai sempat mengintervensi itu. Saya berharap mulai detik hari ini segera atas nama lembaga kontrol yang ada di Banyuwangi sebagai aktivis, tegakkan hukum yang sebenar-benarnya. Hukum jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kami orang-orang kecil yang butuh perlindungan hukum, ya kan? Kami orang-orang kecil yang butuh keadilan. Jangan karena duit, jangan karena uang, semua instansi peradilan hukum bisa dimainkan. Saya berharap segera tangkap Saudara Galih sebagai DPO illegal logging atau aktor intelektual daripada illegal logging yang anak buahnya sudah ditahan. Terima kasih kepada semuanya masyarakat. Saya berpesan untuk hati-hati semuanya dengan hukum-hukum yang ada di Banyuwangi. Memang di Banyuwangi ini hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Harapan saya sebagai lembaga kontrol, saya tetap selalu mengawasi apapun resikonya tentang yang dibidik kepada saya. Saya siap segalanya untuk atas nama amar ma'ruf nahi mungkar, tentang kebenaran atas nama rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebagai contoh pertimbangan yang pernah dialami oleh M. Yunus Wahyudi, pada tahun 2017 pernah dijadikan tersangka atas kasus pencemaran nama baik dan ditangkap bagaikan teroris di Jember. Tanpa adanya penyidikan, ditetapkan tersangka, langsung menyandang status DPO. Bagaimanakah Galih? Sudah jelas ada putusan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan putusan nomor 606 PID.B/LH 2018 PNBYW. M. Yunus Wahyudi dengan ikhlas dan tidak mempermasalahkan ketidakadilan yang pernah dia alami. Demi perjuangan amar ma'ruf nahi munkar, tulus menjalaninya. Agar keadilan tetap ditegakkan di bumi Blambangan dan seluruh rakyat Indonesia. Harimau Blambangan. Harimau Blambangan.